tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Teman-teman mungkin perlu tahu kali ya, kita ini job desk-nya apa aja kali ya. Ya. Kita ini ngapain aja di podcast. Nggak usah ada yang nanya-nanya gitu kali ya, masing-masing ngomong deh. Ya ngomong aja duluan Bu. Oke. Ibu duluan Bu. Aku Iya. tugasku itu sebenarnya apa ya? Jadi bingung tugasku juga. Aku sama Kak Irma sih bahas soal tema ya, tema-tema apa. sama lah. Lalu kemudian nanti kita bikin microblog, nanti kemudian kita kasih kata-katanya untuk diisi. Yang selalu ingat dan selalu on time itu Kak Irma, teman-teman. Saya selalu ingatnya pas sudah malam. Kalau nggak Berarti ada sih. on time dong nggak? Oh iya. Ingat Kak Irma selalu in setiap time. malam. Iya. Ya. Kak Irma in time, aku ya itulah. Sejauh On itu time pasti setiap malam. Iya. Dan masih belum lewat harinya, hajar aja mau jam 10, jam 11. Padahal dulu konsisten banget jam 1, jam 1. Iya. Habis itu sudah yang penting tayang. Betul. Kita bahas itu terus kita nentuin apa ya, sambil memang dengar usulan-usulan siapa Iya. yang mau kita undang, kita Iya. mau ajak. Tapi rata-rata sih teman-temannya kita. Ya. Lalu kita kerjain draftnya, bikin undangannya, hubungi narasumbernya. Berdua Kak Irma sih Iya. job desk-nya itu. Iya. Gitu Kak Irma kalau aku. Sama, karena kita yang konseptor. Asik. Iya. Masuk Pak Eko. Jadi sebenarnya memang tadi sudah disampaikan oleh Patrice apa yang jadi job desk-nya kita. Cuman ya pastinya masing-masing yang pastinya dalam job desk yang dijalani itu baku backup aja sih sebenarnya ya. Jadi nggak bilang bahwa tugas nggak ada yang spesifik dibilang tugasnya Patrice tuh ini, tugasnya aku tuh ini nggak ada gitu ya. Karena kita lebih sharing sih. Maksudnya giliran microblognya ini Patrice, aku. Terus tinggal lihat aja mood satu sama lain, atau kalau lagi dalam keadaan yang memang nggak mampu membuat baku backup seperti itu ya. Dan pastinya kita tetap berusaha untuk di tengah-tengah kepenatan ataupun di tengah-tengah kesibukan pelayanan kita tetap berusaha untuk kita ngomongin apa nih Pat gitu ya. Untuk tema-tema podcast selanjutnya. Begitu juga dengan tamu-tamu ngobrol, kadang-kadang belum take tuh kita ngobrol dulu, kita mau bahas apa ya, bikin apa schedule-nya gitu ya Pet ya. Kalau lagi niat tuh langsung berapa bulan waktu itu jadi ya. Betul. Iya, jadi. Betul. Jadi gitu ya. Walaupun ada penyesuaian di beberapa episode, tapi dapat ide sekian bulan itu juga udah bersyukur banget, sehingga Patrice juga dalam proses tesis segala macam itu kita masih tetap bisa bikin podcast gitu. Itu kan nggak gampang. Di rumah sakit. Ya di rumah sakit. Ganti-gantian tuh ya. Ya. Jadi sesuatu yang ya intinya kalau job desk-nya aku sama Patrice sih sama dan lebih kepada saling backup aja sih. Bukan tanpa perdebatan dan drama ya, bukan tanpa semua penuh drama, saudara teman-teman ya. Tolong. Kami tidak baik-baik saja senantiasa ya. Kalau aku itu sih kalau bicara job desk kayaknya itu ya. Ya selebihnya udah sih tinggal baku atur. Kalau baku atur hari kan tetap ini ya, baku koordinasi dengan Desi dan Jojo, ini baiknya apa nih, microblog hari apa nih, dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya sama tadi seperti yang sudah Pet bilang, kita menyiapkan tema-tema dan mencari teman-teman yang bisa diajak ngobrol di podcast tanpa podium. Begono apa kalau aku ya ya aku tugasnya ngedit sih. Selesai sekali ya. Tapi coba panjang-panjangin gitu loh. Tapi nggak ngedit doang loh, banyak loh sebenarnya. Yang ngedit. Dulu itu malah awal-awal tuh ini ya, maksudnya se-microblog itu awal-awal aku yang ngedit. Tapi ya bersyukurlah Desi bisa ngedit gitu, jadi sangat membantu. Karena kamu bersyukur, kami lebih bersyukur lagi. Iya. Bener, itu kalau nggak ini ya repot ya Jo. Ya Kak, sebenarnya ini loh Kak, apa ya, yang susah menurutku ya pasti teman-teman yang juga suka ngedit itu kendalanya pasti ada di ide gitu loh. Jadi beda kalau misalnya kita ada project yang sekali
bakalan woi idenya ada. Tapi kan kalau ini kan berkelanjutan dengan jadwal-jadwal yang tetap gitu. Jadi yang susah adalah cari-cari ide yang bagus gitu. Itu yang harus terus dicari. Itu sih susahnya. Dulu thumbnailnya satu aja semua ya. Terus kemudian hostnya banyak mau BM ya. Banyak mau ya. Tolong dong ada fotonya gitu. Ya siap langsung kerjain. Terus sudah tayang, kok ini nggak ada fotonya ya? Oh siap langsung. Kayaknya memang kita di kehidupan yang lalu begitu Jo. Kayaknya kita Ratu dan adiknya Ratu ya. Sehingga Jojo siap. Tapi nggak apa-apa Kak. Jadi maksudnya kan akhirnya kan jadi lengkap gitu loh. Ya saling melengkapi gitu. Aku kan juga ada hal-hal yang aku nggak kepikiran. Terus tapi Kak Irma, Kak Cia, Desi juga ada masukan gitu. Jadi ya lengkap. Semakin lengkap lama ya, dan di PTP ini juga di proses belajarku juga pasti kelihatan, maksudnya dari awalnya itu editingnya seperti apa, terus sekarang udah seperti apa. Menurutku di setiap proyekku dari dulu itu kelihatan kok. Aku sendiri minimal aku bisa lihat benar perkembangan kayak gitu sih. Setidaknya bersyukur lah ya. Teman-teman nggak lihat. Ya wes. Kemana aja lu? Kemana? Tapi aku ingat banget bicara soal editan ini. Aku ingat banget pertama obrolan dengan Jojo adalah, tapi urusan edit itu aku yang punya wewenang ya Kak. Aku ingat banget Jojo ngomong gitu. Kalau ngobrol dan lain sebagainya oke Kak. Soalnya Jojo mungkin tahu ya, Jojo ini visioner orangnya. Dia tahu kalau kita urus juga soal editan kita bakal rempong ya. Orang yang Spotify aja kita masih udah kelar masih aja. Kayaknya nggak gini deh, kayaknya nggak gitu deh. Kalau apalagi video yang sudah jadi kemudian kita disuruh lihat dulu, itu nggak ditayang-tayangin. Nggak bakal tayang. Kok mukaku gini Jo kok. Tapi justru di situ enaknya Pet. Karena pada akhirnya kita sendiri yang hostnya terkejut dengan hasilnya gitu. Benar, surprise kita setiap nonton tersipu-sipu, lucu ya begitu ya. Ini gara-gara Jojo nih. Benar banget itu. Aduh, hai. Lalu kalau Desi? Oh, kalau aku langsung gitu lah Des. Iya. Aku masih terpukau loh. Memang kita banyak terkagum ini. Awalnya tuh aku cuma admin ya Kak ya harusnya. Admin ini loh. IG. Iya, IG. Sama jualan ya? Sama jualan merchandise. Tapi anehnya nggak ada yang WA aku loh Her. Oh iya lewat itu ya. Lewat apa? WA yang ininya ya. Iya, sudah aku bikinin template, sudah bikin ini. Teman-teman, kok nggak ada yang WA gitu. Tapi adalah beberapa yang WA. Mungkin sungkan kan, lebih dekat sama Kak Cia sama Kak Irma, jadi mungkin lebih daripada ribet ngisi template-nya. Mungkin mereka pikir kan? Kita adminnya juga kali Des. Oh iya. Mungkin. Bisa jadi itu. Kan sama aja kayaknya, cuma beda nomor mungkin gitu ya. Nah itulah. Terus habis dari itu bantuin Jojo. Sebenarnya ini sih bukan bantuin sih awalnya, kayak ngeritik gitu loh. Dia tuh bikin desainnya tuh kayak kok warnanya apa sih, puye itu bahasa Indonesianya ya. Apa? Puye itu apa puye? Ayo. Pudar kayak kurang terang gitu ya. Wih, kepu apa lagi itu kepu? Jadi kayak misalnya geram. Iya. Enggak tahu ceple malah. Coba jangan bahasa itu. Warnanya itu pudar gitu lah. Akhirnya aku bilang kok aneh sih warnanya gitu. Enggak cocok gini-gini. Akhirnya nyoba bikin ternyata cocok. Maksudnya kayak Cucu bilang, oh ya ini bagus, terus coba kirim ke grup, terus Kak Cia sama Kak Irma kan, oh iya masuk. Nah, akhirnya akhirnya mulai bikin microblog, menawarkan jasa ya ibu. Aduh
Luar biasa loh Ibu. Akhirnya bisa lah. Meskipun banyak salah-salah ya Kak ya. Enggak Dan enggak. kadang itu Kak, kadang itu kan kadang telat kan store apa nggak tahu Kak Irma apa Kak Cia gitu store aku yang paling kata-katanya telat. terus kita bingung gitu kan lagi nggak ya nggak sampai akhirnya ditunggu sampai malam baru nunggu yang jatahnya dapat yang sadar sendiri ya. Iya. sungkan Kayak gitu menagih. juga. Awalnya sungkan nagih, terus sama ini juga kayak misalnya ada Kak Irma mungkin kapan tuh di rumah sakit ya gitu kan. Terus Kak Cia pas lagi sibuk tesis, terus kok nggak setor-setor, terus aku bilang jujur, aku mau bantuin juga nggak bisa bikin kata-kata. Iya. Udah kepikiran tuh untuk bikin sendiri tapi Iya. aduh Aku nyoba bikin sendiri tapi kasihan ya kayaknya nggak mereka. bisa. Des, aku mau tanya Des. Kau pernah nggak nanyain aku di Petris? Nanyain Kak Irma sih. Misalnya kayak Diko tanya aku, Kak, ini kajian. Pernah. Berarti kita berada pada masa dimana kita lupa akan tanggung Iya, jawab kita ya. benar. Entah lupa, pura-pura lupa. Lupa kodes itu murni lupa. Nggak apa-apa loh Kak. Sama manusiawi. kadang-kadang gitu ya, kita pengennya microblog tepat waktu tapi habis Iya, ide. iya. ya habis itu ide. kan yang aku bilang tadi juga Kak. Iya. Loh, Exhausted. sekarang aja masih muncul microblog sama videoblog aja kita udah kagum nih. Udah entah apalagi yang mau dikeluarin. Itu pun masih kayaknya belum memenuhi standar yang berlaku lah ya gitu. Kayak Ya, awal-awal aku inget banget kepanjangan kata-katanya. Ya. Disederhanain lagi, pokoknya berkali-kali bahas cuman gara-gara kata-kata kami yang terlalu panjang karena kebiasaan khotbah kan. Ya. Ya, betul. Tapi kadang-kadang gini Desi bikin kayak penekanan tertentu yang tadinya maksud kita nggak gitu. Iya. Tapi Desi bikin jadi gitu ya, ternyata Jadi bisa ditafsirkan demikian ya. Jadi ini aja. Kami kadang-kadang juga kaget-kaget sendiri. Oh, bisa ke arah sana ya gitu. Kadang kan cuman Cie. Bagi kadonya lu salah ya. Kadang ada yang juga nggak ngerti loh Kak. Kadang kayak Kak Irma sering kirim kan, terus Kak aku nggak paham Kak maksudnya. makanya sebelum dia ini tuh bikin microblog aku suka tanya, Des coba baca paham nggak gitu ya, maksudnya supaya betul-betul memang Diko paham, paling tidak baru di situ aku udah oke. Kalau Diko oke berarti oke. Kalau Diko enggak, yang mana yang enggak oke. sama kan bahasa kami dengan teman-teman yang mungkin seusia kami kan berbeda ya dengan Jojo dan Desi. Makanya kami sangat terbantu sebenarnya teman-teman dengan kehadiran Jojo Desi. Jadi kayak nyimbangin ini terlalu tinggi bahasanya. Kalau kami sendiri mah aduh nggak tahu lah Mbak pakai bahasa firman kali nanti tuh ngomong apa sih lu yang Hari berikut Minggu dijadiin microblog. bener banget. aku ingat yang waktu aku bikin ini ya, apa microblog yang semangat ya, itu udah nggak tahu mau ngomong apa itu juga. Iya. Kadang-kadang apa yang dialamin aja deh, apa yang dialami Betul. deh. Aku lagi rasa kayaknya butuh semangat, atau aku lihat lagi ada orang-orang di sekitarku kayaknya lagi butuh semangat. Kadang-kadang itu juga ya, selain ada job desk-nya kita, ternyata yang di luar sana juga bisa jadi job desk-nya memberi inspirasi, maksudnya begitu. Betul. Tapi microblog PTP menginspirasi loh Kak. Maksudnya ada beberapa yang teman-temanku kadang kan aku nge-post gitu kan, terus mereka bener gini, terus kayak kadang dikirim balik ke aku, Des coba lihat ini bener, padahal kan aku ya sudah bikin gitu. Oh iya. Kamu pura-pura gitu ya. Kamu dikirim balik, terus lihat yang slide ketiga. Iya. Oh bener Pak Des. Relate Jangan ya. menghibur loh Des. Bener ya. Terus kadang-kadang ada teman-teman yang share. Kalau kita berteman sama mereka, kita tahu mereka sharing slide keberapa. Mereka nggak tag, nggak mention podcast tanpa podium. Jadi kita nggak reshare
story mereka. Iya. Nah, sekalian teman-teman kalau share-share gitu, tag aja kami biar kami share lagi. Iya. Supaya ketahuan banyak yang baca gitu ya. Nanti akan di-repost kok ya. Iya, nanti akan di-repost gitu. Iya. Betul. Nanti ada sayembaranya itu nanti. Wih, dapat hadiah. Iya. Dapat hadiah. Sponsor Tenang aja. Blitar. Oh, siap. Nanti dikirimin bumbu pecel. Ya. Enak loh itu bumbu pecel. Banget tuh sih. Apalagi Blitar punya. Lo kok tiba-tiba makan ya? Kok makan nih? Iya. Satu lagi. Apa des? Ini masalah video kan tadi udah microblog kan. Sekarang yang video. Video itu nggak selancar yang teman-teman kira loh. Iya. Kadang permasalahan kecil kayak tulisannya jangan hilang-hilang. Tulisannya jangan mau ini apa yang tek. Aduh. Iya. Kenapa nggak bilang dari awal? Bener des. Iya betul. Tapi ya itulah. Karena kita trial and error kan. Iya. Betul. Ya belajar bersama. Iya. Betul. Pokoknya apa yang ada learning by doing. Apa yang ada di sekitar kita, apa yang di sekitar Pastori ya. Pokoknya semua direkam lah jadi itunya videonya. Bener banget. Ini antara takjub sambil ingat-ingat apalagi ya. Tapi itu jadi pengalaman-pengalaman yang unik ya, yang bakal kita kenang terus-menerus sih. Besok-besok nggak tahu ya kita sampai kapan ya. Tapi setidaknya kalau misalnya YouTube nasibnya sama kayak Friendster, setidaknya jangan sampai lah ya, mudah-mudahan dia tetap ada lah pada dokumentasinya. Kita masih bisa cerita tuh ke anak cucu, anak cucunya Kak Irma gitu ya. Anak cucunya Kak Desi sama Kak Jojo ya. Dan anak cucunya Patricia. Amin jika Tuhan berkenan gitu. Kalau dulu mama sama bapak artis loh. Iya, mantap. Nggak ada podium, kita bikin podium. Ngomong-ngomong soal pengalaman, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan episode kali ini. Dengarkan terus episode terbaru Podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify dan saksikan tayangannya di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Follow juga @podcast tanpa podium di Instagram. Di sana teman-teman dapat menemukan microblog, video blog, iklan-iklan dan masih banyak hal lain yang mencerahkan tentunya. Sampai jumpa. Bye.